A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Hidayah DKM serta jajarannya, juga ketua lingkungan, pengurus lingkungan, Bapak-Bapak RT dan jajarannya, juga jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa lanjutkan pengajian kita, dan tak lupa salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita umat akhir zaman, umat terakhir, mudah-mudahan menjadi umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat yang senantiasa diistiqomahkan Allah Subhanahu wa ta'ala hingga akhir hayat kelak. Mudah-mudahan kita semua kelak dikumpulkan Allah dalam kondisi iman, dalam kondisi Islam, dalam kondisi dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk berkahnya kita buka pengajian ini dengan sama-sama baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam usia kita, dalam ilmu kita, dalam keluarga kita, ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik jamaah sekalian, kita baca surat Iqra ya, surat Al-Alaq. Ini bagian yang kedua. Bulan sebelumnya sudah kita bahas. Kita baca ayat 1 sampai 5. Bulan lalu pembahasan tafsirnya ayat 1 sampai 2 ya. Sekarang dilanjutkan. Kita baca nasnya atau teksnya. Mungkin kelihatan dari belakang. Kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana
Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra ya, iqra. Qafnya itu huruf qalqalah ya, jadi huruf bagian leher. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq itu qalqalah yang kubro, yang berat ya. Khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Harus ada pantulan ya, enggak boleh khalaq ya. Khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Min 'alaq izhar jelas ya. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Kafnya itu kaf sukun, ada udara yang keluar huruf hams. Iqra wa rabbukal akram. Akram, akram, bukan akram tapi akram, akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaq. Maka salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa digantikan oleh makhluknya adalah menciptakan. Khalaq. Sehingga Allah itu disebut Khaliq, yang menciptakan ya, zat yang menciptakan. Sedangkan selain Allah disebut makhluk. Makhluk ya, makhluk itu apa, isim maf'ul, objek ya. Kalau khaliq itu adalah yang menciptakan, kalau makhluk itu yang diciptakan ya. Kalau Allah bisa menciptakan, kalau makhluk tidak bisa menciptakan. Menciptakan itu dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak hidup menjadi hidup, dari yang tadinya tidak ada sesuatu menjadi ada. Kalau manusia bukan menciptakan tapi membuat, meng-create ya, membuat, memperbaiki. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau menciptakan. Seperti itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan perantaraan al-qalam. Al-qalam itu pena ya, pena, tulisan ya. Nanti seperti apa tafsirannya akan dijelaskan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia Allah telah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahui. Jamaah sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan bagian pertama dari surat Al-Alaq ini. Kita mereview sedikit bahwa surat Al-Alaq merupakan surat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah usianya 40 tahun, dan ayat ini menjadi pertanda, atau surat ini menjadi pertanda bahwa Rasulullah dikukuhkan menjadi nabi dan rasul terakhir. Jadi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan kita juga mengetahui bersama bahwa sebelum menerima wahyu ini, salah satu ciri-ciri tanda kenabian yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada banyak, ya. Ada banyak. Di antaranya dari kecil Rasulullah sudah dipersiapkan untuk menjadi Rasul dan Nabi terakhir.
Seperti ketika Rasulullah disusukan di Bani Sa'ad ya, Halimatus Sa'diyah, Rasulullah ketika masih kecil itu sudah dibersihkan noda-noda kotoran-kotoran di dalam hatinya. Itu ada peristiwa pembelahan dada ya. Kalau kita baca di sejarah atau sirah nabawiyah itu terjadi pada usia Rasulullah SAW sekitar usia 3 atau 4 tahun, jadi masih kecil. Di situ malaikat ketika Rasulullah sedang bermain dengan anak-anak sekitarnya, kemudian Rasulullah dibaringkan, dibelah dadanya, dibersihkan, dicuci ya. Dan peristiwa ini diabadikan dalam kitab-kitab sirah dan kitab-kitab hadis ya. Dan ternyata ini benar terjadi ketika Rasulullah saat itu sudah lama mengalami peristiwa itu, sudah dewasa, sudah menjadi nabi. Para sahabat ditunjukkan oleh nabi ini dulu bekas pembelahan dadanya. Jadi ada bekas luka yang dulu pernah dibelah dadanya. Maksudnya apa? Dibersihkan sifat-sifat buruknya, dibersihkan dari kotoran-kotorannya, dari sifat-sifat buruk yang kemudian bisa meniadakan bahwa dia bukan seorang nabi atau rasul. Sehingga Rasulullah tuh memang sudah benar-benar dipersiapkan. Jangankan itu, sebelum Rasulullah menjadi hidup ya, dilahirkan ya, Nur Muhammad yang ruh calonnya Rasulullah SAW itu sudah ada sejak dulu. Sejak zaman Nabi Adam, bahwa kelak ada nabi terakhir. Bahkan Nabi Adam sendiri dikasih tahu bahwa nanti ada nabi terakhir namanya Muhammad. Jadi sudah lama banget dipersiapkan. Jadi Rasulullah orang istimewa ya, nabi dan rasul yang paling istimewa. Kemudian ketika menjelang usia 40 atau tepatnya usia 40, Rasulullah itu ada kegemaran untuk menyendiri memikirkan kondisi kaumnya yang berada pada masa kegelapan ya, tidak ada petunjuk karena syariatnya Nabi Isa sudah lama ditinggalkan dan sudah beratus-ratus tahun Nabi Isa meninggal, sehingga sisa-sisanya sudah tidak terasa lagi. Yang ada manusia hidup dalam kondisi amoral, tidak ada moral, tidak ada petunjuk, tidak ada agama yang memberikan arahan. Di situ manusia yang kuat mengalahkan yang lemah ya, hukum dipermainkan, jadi kekuasaan, kemudian apapun dimiliki oleh orang-orang yang kuat di Mekah saat itu ya. Kemaksiatan kayak judi, mabuk, minuman keras, semuanya sangat-sangat dahsyat saat itu. Ini sehingga disebut dengan zaman jahiliyah. Nah, ketika berada di Gua Hira itu Rasulullah SAW tepatnya 17 Ramadan menerima wahyu surat Al-Alaq. Pertama kali datanglah malaikat Jibril memeluk Rasulullah, dipeluk Rasulullah kemudian seperti sesak napasnya, tidak bisa melanjutkan, terus dituntun oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, Iqra, bacalah, dituntun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dituntun, baru setelah itu Rasulullah SAW merasa ketakutan karena dalam kondisi sendiri di tempat yang sunyi, gelap, menggigil. Kemudian Rasulullah pulang pada istrinya Khadijah ya. Dan begitu gemetarnya, begitu khawatirnya, ketakutannya, Rasulullah gemetar sehingga bilang zammiluni, selimuti aku, diselimuti. Kemudian esok harinya dibawalah Rasulullah SAW kepada pamannya Khadijah, namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu adalah seorang pendeta yang beragama Nasrani, mengikuti ajarannya Nabi Isa. Dan kemudian diceritakan oleh Khadijah bahwa kejadiannya seperti ini. Terus apa kata Waraqah bin Naufal? Seandainya aku masih hidup pada saat engkau diusir oleh kaummu, maka aku akan membantumu dengan sangat bantuan yang bisa aku lakukan.
Artinya bahwa Nabi nanti akan diusir dari kampung halamannya, bahwa Nabi nanti akan dimusuhi oleh kaumnya, bahwa Nabi ini merupakan Nabi terakhir seperti yang dulu malaikat ini turun juga kepada Nabi Musa. Seperti itu. Kemudian tak lama kemudian, selang beberapa saat, Waraqah bin Naufal ini meninggal dunia. Ini ayat 1 sampai 5 merupakan ayat sebagai proklamasi bahwa Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Itu pada pertemuan yang telah lalu. Saat ini coba kita akan bahas tentang ayat 3, 4, dan 5. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini beberapa ulama tafsir memberikan penjelasan bahwa salah satu sifat Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia, ya, Allah punya 99 nama, ya, bahwa Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalkannya, siapa yang memahaminya, siapa yang mengambil pelajarannya, maka dia meyakininya dengan sepenuh iman, dia berhak masuk surga. Salah satunya adalah Al-Karim, mulia. Karim, ya, karimun itu mulia. Zat yang paling mulia dan tidak ada yang mulia itu akram. Kalau dalam bahasa Arab namanya ismu tafdil. Jadi salah satu kata yang fungsinya menunjukkan paling, tidak ada yang lebih. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia disebut tingkat apa? Superlatif, ya. Superlatif itu satu tingkat yang nggak ada yang lebih lagi. Misalnya kalau pinter ada yang paling pinter, kaya ada yang paling kaya, cepat ada yang paling cepat. Kalau akram kan mulia, karim mulia, yang paling mulia akram. Ya, seperti Rasulullah kan Muhammad, ya, yang terpuji, Ahmad yang paling terpuji, ya, Ahmadu yang paling terpuji. Terus Hasan baik, ya, Hasan itu baik. Kalau Ahsan paling baik, ya. Ahsan paling baik. Makanya dalam bahasa Arab kalau ada a di depan itu menunjukkan kata tersebut artinya paling, tingkat yang paling. Contoh apa, Pak? Contohnya selain akram, ahsan, apa, Pak? Contoh, kasih contoh. Belajar bahasa Arab katanya. Hah? Pak Cahyo. Apa, Pak? Bahasa Lampung. Ya. Pokoknya kalau ada alif di depan itu artinya satu yang paling, ya. Akmal, betul. Kamil kan sempurna. Akmal paling sempurna, gitu. Apalagi, Pak? Satu lagi dah biar paham. Apa coba? Akmal, akrom, ahsan, terus agna, ya, agna, ghaniyun, kaya, agna, paling kaya, ya. Jamilun, cantik, ajmal, paling cantik, ya. Dan seterusnya. Nah, karim itu mulia. Karim itu mulia. Mulia seperti apa sih? Diterangkan oleh Ibrahim Al-Qattan dalam kitabnya Taisir At-Tafasir. Wa rabbuka akramu likulli ma yurtaja minhul auna wal ata. Tuhanmu lebih mulia dari setiap pihak yang kau mintai pertolongan dan pemberian. Tuhanmu tuh paling mulia. Kau kalau nggak punya, minta sesuatu kepada temanmu yang punya. Kau nggak punya harta, bekerja, minta gaji sama yang punya perusahaan. Tapi Tuhanmu itu lebih mulia dari siapa saja yang kau minta pertolongan, yang kau minta bantuan. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah
dan Tuhanmu lah yang paling mulia. Orang yang menolong, pihak yang menolong, sesungguhnya ada zat yang lebih mulia dari pihak atau orang yang menolong itu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang menolong, kalau pihak yang menolong memberi, dia punya sesuatu yang lebih dari yang orang yang ditolong, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala maha lebih dari semuanya itu. Karena Allah itu khaliqnya, penciptanya dengan manusia, sedangkan manusia itu adalah makhluknya, itu ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa huwallazi 'allama al-khatta wal kitabata bil qalam. Dia yang mengajarimu menulis dengan pena. Wa 'allama al-bashara ma lam yakunu ya'rifuna minal ilmi wal ma'rifah. Dia mengajarkan manusia ilmu dan pengetahuan yang sebelumnya kau tidak tahu. Fabidzalika naqalahu min zulmatil jahli ila nuril ilmi wal iman. Dia mengajarimu dan mengeluarkanmu dari gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu dan iman. Allah ngasih apa aja. Allah ngasih pengetahuan. Allah mengeluarkan manusia dari kebodohan. Allah sematkan iman dalam dada manusia. Allah berikan ilmu itu kepada manusia. Ini mulia. Mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya juga ada keterangan dari Fakhruddin Ar-Razi di sini, Iqra wa rabbukal akram. Apa maksudnya? Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Qara'a awwalan li nafsika wasani litabligh. Maksudnya baca untuk dirimu, baca, pahami tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, yakini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirimu, lalu sampaikan untuk orang lain, ya. Atau baca, belajarlah, lalu setelah itu ajarkanlah. Atau yang ketiga, bacalah dalam sholatmu, ya, yakini dalam sholatmu, dan juga yakini Allah Subhanahu wa ta'ala di luar sholatmu. Ini maknanya. Jadi iman itu bukan hanya dalam sholat. Dalam sholat mah semua beriman, tapi di luar sholat apakah iman itu masih digunakan dalam sisi-sisi kehidupan, dalam rumah tangga, ya, dalam pekerjaan, dalam lingkungan, dalam interaksi dengan sesama manusia. Apakah iman itu masih dipakai? Apakah masih takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau hanya pas sholat saja? Atau hanya pas ibadah saja? Itu maksudnya. Iqra wa rabbukal akram. Jadi makna atau definisi membaca itu luas. Bukan hanya membaca mengeja satu huruf sampai menjadi kata, sampai menjadi sebuah kalimat. Tetapi membaca di sini lebih kepada selain memahami huruf, juga memaknai maknanya, juga meyakini. Membaca apa? Membaca, mengetahui, belajar tentang tauhid, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya dalam ibadah-ibadah ritual saja, tapi juga di luar ibadah-ibadah ritual itu sendiri. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia atau maha pemurah. Selanjutnya, Allah itu maha mulia, ya. Ini masih menurut tafsir Al-Kabir. Mulianya tuh seperti apa? Innahu ta'ala yastahilu ayyaf'ala fi'lan li gharadin li'annahu law fa'ala fi'lan li gharadin lakana husulu dhalikal gharad aula lahu min la husulihi. Maksudnya Allah itu mustahil ketika melakukan sebuah perbuatan, kemudian perbuatan yang Allah lakukan itu menginginkan sesuatu agar makhluknya itu memberikan balasan kepadanya. Gampangnya gini, Allah nyuruh sholat, nyuruh ibadah.
Allah tuh nggak menginginkan ketika engkau manusia ibadahnya itu kemudian untuk Allah. Tetapi ibadahnya itu sebenarnya untuk manusia sendiri. Kita mau ibadah, kita mau beriman atau enggak ngaruh sama kemuliaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sudah paling mulia. Khalik yang paling mulia, tidak ada yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadahnya manusia, infaknya manusia, baca Qurannya manusia, ya untuk dia sendiri, untuk kepentingan dia sendiri. Dan Allah nggak menginginkan balasan, nggak menginginkan timbal balik. Itu ya. Ini penting. Jadi ada orang yang mungkin nggak yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap bahwa ngapain capek-capek sholat, ya. Ngapain uang kita sedekahkan, ngapain lelah-lelah puasa, ya. Padahal sebenarnya sholatnya, infaknya, puasanya ya untuk tabungan kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah nggak butuh. Apa dalilnya? Allahus Somad, Allah yang semua makhluk itu butuh kepada Allah, sedangkan Allah sendiri nggak butuh sama makhluk. Ya, ada makhluk atau nggak ada makhluk, Allah tetap paling mulia. Allah tetap paling mulia. Ini makna dari Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Pemurah itu ngasih nggak minta balasan, menolong gak minta timbal balik, memberi gak minta imbalan dari pemberian itu. Yang kedua, annahul akramu li anna lahu al-ibtida'a fi kulli karamin wa ihsanin wa karamuhu ghairu masyubin bitaksir. Jadi kemuliaannya Allah, sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang dari awal. Dari awal maksudnya ya memang memang Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan semua makhluknya, memang Allah punya sifat pemurah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah, pengasih, semua makhluknya dikasih, ya, dari suku bangsa apa saja, dari agama apa saja, dari orang baik, orang jahat, semua Allah kasih. Apa yang Allah kasih? Panca inderanya lengkap, tubuhnya lengkap, apalagi duniawinya Allah kasih, semua Allah kasih. Ar-Rahman, semua nggak ada dibedakan, semua makhluk Allah dikasih, apa maunya dikasih. Allah juga punya sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim ini cuman orang-orang beriman saja yang disayangi di akhirat. Ini, jadi sejak permulaan itu memang baik. Kalau manusia kan mungkin ada yang mengalami proses, ada yang dari lahir memang anak baik, keluarga baik, kemudian masuk pesantren jadi orang baik, keluar dari pesantren juga orang baik, terus di masyarakat juga baik. Ini baik kan? Ada yang mungkin mengawali proses hidupnya nggak jelas ya, di jalanan terus nggak kenal Allah ya, terus bergelimang maksiat dan sebagainya. Di akhir hidupnya dia tobat, baik, ada ya. Atau orang mungkin dari awalnya tidak gampang sedekah atau pelit dan sebagainya, terus ketika banyak teman-teman, banyak ngikutin keilmuan dan sebagainya, berubah sifatnya jadi baik. Ada yang seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala enggak. Dia permulaannya li'anna lahu al-ibtida'a fi kulli karam. Ya Allah, dari permulaannya memang sudah memberikan kepemurahan untuk makhluknya, dan tidak berkurang sedikit pun, enggak berkurang. Dari dulu sampai sekarang sampai akan datang, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap pemurah, enggak dibeda-bedain. Dalam masalah rezeki saja, rezeki itu kan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa membuka kunci rezeki, ya dia yang dapat. Ini ya, jadi kunci-kunci rezeki itu siapa yang membukanya, nggak peduli dia beriman, dia nggak beriman, yang nemuin kunci untuk mendapatkan rezeki itu, ya dia yang menguasainya. Kayak zaman sekarang mungkin ya, yang menemukan kunci-kunci rezeki, ya, sekarang kan zamannya zaman online ya Pak. Kerja udah nggak
zamannya ngantor pergi pagi pulang malam. Sekarang banyak yang ngantornya work anywhere ya, work anywhere, kerja di mana aja, sambil ngopi, ketik jadi duit gitu kan, pulang. Jadi kayak nggak kerja tapi duitnya banyak ya, miara tuyul apa gitu ya. ada yang curiga seperti itulah, zaman sekarang seperti itu ya, apalagi mungkin yang bergerak di bidang teknologi informasi ya. Saya ada tetangga dari zaman corona itu masih di rumah aja, santai aja, nganter anak pulang balik ya, duitnya banyak ya, cuman ngetik ya, jadi pakai remote ya, kerjanya di rumah seperti itu. Jadi ibadahnya jadi enak, ke masjid bisa azan, bisa baca Quran, bisa zikir ya. Sementara sebagian mungkin ada yang pergi pagi pulang malam, yaitu rezeki siapa yang Allah berikan kunci-kuncinya dia dapat, seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, yuhtamalu an yakuna hadha hasan 'alal qiraati ay hadzal aqram li'annahu yujazika bi kulli harfin asyran aw hasan 'alal ikhlas. Ini anjuran buat kita untuk baca Al-Qur'an. Ya, iqra, baca Al-Qur'an. Karena apa? Setiap huruf baca Al-Qur'an itu pahalanya asyarah, 10 kebaikan. Ya, 10 kebaikan. Misalnya Yasin, huruf ya dan sin, 2 huruf itu 10 kali 2 20. Bagaimana kalau satu surat? Bagaimana kalau satu halaman, 2 halaman dan seterusnya. Ini pelajaran buat kita. Betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia pengen hitung-hitungan, oh Allah nih enggak mulia. Ini satu huruf aja 10. Jadi kasih keuntungan, kasih pahalanya satu huruf 10. Itu yang pertama. Jadi mulianya Allah Subhanahu wa taala itu mengobrol pahala ketika orang membaca Al-Qur'an. Au hasan 'alal ikhlas, atau ini juga perintah anjuran agar manusia itu ikhlas dalam hidupnya. Maksudnya apa? Allah itu memberi, nggak mengharapkan kembalian. Allah itu menolong hambanya, nggak minta agar hambanya ngebalikin, nggak minta agar hambanya muji-muji, nggak minta agar hambanya ibadah, muji-muji, ibadah, baca Quran dan sebagainya. Toh pada dasarnya untuk dia sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas itu kan memberi. Ya sudah, kalau sudah memberi nggak perlu ngarepin balasan atau imbalan dari siapapun. Mengharap balasannya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga ya, Iqra wa rabbukal akram. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut. Ada yang nanya? Paham ya? Bisa dipahamin apa puyeng? Paham aja dah. Sekarang kalau ngaji lama-lama, kalau nggak diingetin lupa. Sama kita juga kalau belajar sama guru, paham? Baru paham. Baik, alladzi 'allama bil qalam, ayat 4. Dia mengajarkan manusia dengan perantaraan al-qalam. Qalamun itu pena. Kalau kalam itu ucapan. Ucapan. Kalau qalam itu qalamun, jamaknya aklam ya. Qalamun, qalamani, aklam. Jadi pena. Maksudnya pena itu apa? Ini ada beberapa pendapat. Saya nukil dari beberapa kitab tafsir, ungkapan-ungkapan dari para tabi'in, para ulama-ulama tafsir juga. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, al-qalamu nikmatun minallahi ta'ala. Pena adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaula dzalika lam yakum din. Kalau tidak ada pena, maka agama tak akan tegak. Walam yasluh ish, dan hidup tidak akan baik. Maksudnya pena itu adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum Allah, Al-Qur'an, syariat Islam, ya. Agama Islam itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada
agama, ya, tidak ada syariat, maka hukum-hukum agama tidak akan tegak, ya. Kalau nggak ada hukum-hukum agama, ya hidup tak akan baik. Seperti itu. Orang ada hukum aja belum tentu hidupnya sesuai dengan hukum kan, apalagi kalau ketiadaan hukum. Ini alladzi 'allama bil qalam. Terus apa pendapatnya Ibnu Umar? Rawa Abdullah ibni Amr, ya, qala qultu ya Rasulullah a'aktubu ma asma'u minka minal hadis? Qala na'am. Faktub fa innallaha ta'ala 'allama bil qalam. Abdullah bin Amr, ya, itu berkata, ya Rasulullah, apakah setiap perkataanmu aku tulis? Ya, hadis itu kan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah setiap perkataanmu aku tulis? Naam, ya, tulislah. Faktub, tulis. Fa innallaha ta'ala 'allama bil qalam. Ini lebih kepada proses penulisan hadis, ya. Karena awalnya hadis Rasulullah itu tidak dituliskan, nggak dituliskan, dan Rasulullah awalnya itu melarang. Kenapa? Khawatir tercampur antara Al-Quran dan hadis, khawatir kecampur. Maka awal-awal Islam itu hadis belum dituliskan. Terus lama-kelamaan memang ini dibutuhkan. Kemudian para sahabat mengusulkan kepada Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Abdullah bin Amr, ya Rasul, apakah kami menulis apa yang kami dengar darimu? Dan setiap yang kami dengar darimu, ya tulislah. Karena dahulu sahabat juga aktivitasnya padat, ya, ada yang pengusaha, ada yang pekerja, ada yang karyawan, ada yang pejabat dan sebagainya. Itu macam-macam. Dan tidak semua bisa bareng-bareng Rasulullah 24 jam, nggak bisa. Kayak seperti ini nih, mohon maaf, kan nggak semua warga punya waktu untuk ngaji, untuk ngumpul, kan nggak semua. Zaman dulu juga seperti itu. Ada sahabat yang memang fokus bersama Rasul 24 jam di situ, menyediakan semua kebutuhan Rasul. Nah, itu yang ditulis, apa perkataan Nabi ditulis, apa hadis dari Nabi ditulis sampai banyak. Nah, orang-orang yang nggak ikut bareng Nabi kan nggak tahu. Dia mungkin ada keperluan, sahabat ini mendengar, yang nggak datang nggak dengar. Itu yang kemudian muncul ada perbedaan tentang hukum-hukum dalam hadis. Kok aku nggak dengar? Iya, kamu nggak ikut bersama Rasul, aku mendengarnya. Itu salah satu muncul perbedaan di kalangan sahabat, karena ada sahabat yang hadir bersama Rasul saat Rasul berbicara tentang hadis tersebut atau hukum tersebut, ada sahabat yang enggak. Kalau ini kan streaming, ya streaming, ya kalau yang sempat lihat, kalau kagak sempat ya kagak. Ini ya minimal buat tanda aja dah, tanda ini ada gitu. Kalau sekarang kan, kalau media sosial sekarang, kalau saya baca di Google itu yang lagi ngetren itu TikTok. YouTube udah kegeser. YouTube itu sahamnya udah turun. Sekarang yang lagi menanjak itu TikTok. TikTok kan data model tayangannya pendek. Ada yang 15 detik, ada yang 60 detik, paling banyak 3 menit. Sekarang orang kalau dengerin pengajian 1 jam, saya yakin nggak kuat dah. Nggak kuat, saya aja nggak kuat. Kecuali lagi nyetir mobil, setel aja tuh. Gitu. Kalau di rumah mantengin, ya belum nyuci motor, belum ngepel apa kan, mana sempat gitu. Mantengin 1 jam nih, nggak sempat. Maka TikTok itu dia pendek-pendek biasanya untuk iklan produk. Pendek-pendek, Anda butuh ini, cek deskripsi. Dan sekarang kan kalau TikTok ada TikTok ad-nya kan, ada jualannya langsung ketika kita klik. Saya beli buku juga di situ. Beli buku grammar bahasa Inggris kan. Langsung pembayarannya pakai Oppo, pakai GoPay, gampang banget. Kalau YouTube kan mungkin agak sedikit lambat. Apalagi Facebook mah untuk usia 60 ke atas kayaknya. Anak muda sekarang Facebook, apaan tuh Facebook? Udah, saya juga nggak punya Facebook dah. Ya, media sosial udah malas sekarang media sosial.
Jadi TikTok itu ternyata kalau kemarin sempat ikut tentang marketing di di media sosial, emang yang lagi ngetren itu TikTok sekarang anak-anak muda. Instagram sama TikTok, yaitu dua itu media sosialnya anak-anak muda sekarang. Dan generasi paling banyak kan generasi muda, ya milenial. Malah anak-anak muda tanya Facebook, Facebook mah udah buat kakek sama mbah ente. Bapak-bapak mungkin usia 40 ke atas masih pakai, yang masih senang dengan nostalgia zaman muda dulu ya. Iya, seperti itu. Dan simpelnya itu, coba zaman Nabi dulu ada TikTok kali ya, atau ada Facebook, jadi sedikit nih baca nih gitu ya. Sekarang modelnya gitu, jadi tayangannya singkat, diambil cuplikannya, terus jika Anda ingin lebih dalam, cek ininya, linknya, dan itu banyak banget seperti itu. Cuman ya balik lagi, namanya media sosial kan siapa yang make ya, ada yang benar ada yang nggak benar, mah itu namanya media mah ya sama, di mana aja media mah sama. Kalau buat baik baik, kalau buat buruk ya buruk kan, tinggal kita yang pakai ini ya. Seperti itu. Kayak belajar ngaji juga seperti itu. Ada teman saya itu ngajar ngaji di ini pakai live ini, jadi ada yang ikut baca Qurannya gitu. Jadi sudah milenial, jadi bisa ngaji di kantor jam 12 sampai 13 kan istirahat, yaitu live TikTok ngaji ya, ada ininya, linknya, ada gurunya, ada ustadznya, udah bimbing gitu. Jadi 1 jam tiap hari ngaji di kantor habis makan siang ya. Setel aja TikToknya, kita tidur ya kan, habis makan ngantuk kan ya Pak ya itu. Nah ini kalau dulu gitu zaman Nabi. Apakah setiap yang kau ucapkan aku tulis? Ya boleh. Ini berarti izin kepada para sahabat boleh menuliskan hadis yang sebelumnya Rasulullah larang, karena awal-awal itu khawatir kecampur antara Al-Quran dan hadis. Dan kita tahu Al-Quran kan turunnya pelan-pelan, berangsur-angsur, enggak semuanya. Terus apa kata Ibnu Mas'ud? Wa an Ibni Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taskunu nisa'akum al-ghuraf wala tu'allimunahunnal kitabah. Ya, ajari kaum wanita di antara kalian tulis menulis. Nah, jangan hanya di dalam ruangan saja. Jadi ini perintah ya, perintah dari Nabi bahwa boleh kaum wanita itu juga diajari al-qalam, tulis menulis ya, tulis menulis atau yang kaitannya dengan kemampuan menulis ya. Itu bisa jadi bukan hanya menulis abjad, tapi juga kemampuan yang kaitannya dengan keilmuan menulis ya, baik menulis secara huruf atau menulis angka-angka atau menganalisanya ya. Ini nanti luas pengertiannya ya. Bisa jadi kaum wanita itu coding bisa juga kan menulis juga itu, atau akuntan kan menulis juga. Intinya keilmuan, al-qalam itu keilmuan. Jadi wanita jangan hanya di rumah aja, tapi boleh diajarin tentang keilmuan yang bermanfaat. Jadi jangan cuman di rumah saja. Seperti itu. Terus kila ya, allamal insana ma lam ya'lam ya, kila al muradu bil insan huna Adam. Maksud dari manusia itu adalah Adam, Nabi Adam. Fi qaulihi wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi yang dimaksud manusia di sini itu Nabi Adam, kata Imam Al-Qurtubi. Tapi kata pendapat lain mengatakan wakila al-insan huna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud insan di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud dari insan ya, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Insan di sini kata Imam Al-Qurtubi adalah Nabi Adam. Apa buktinya? Wa 'allama Adamal asma. Dan Allah mengajarkan nama-nama itu kepada Nabi Adam. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua itu Rasulullah. Ya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diajarkan oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Seperti itu. Terus pendapat yang ketiga, wal aula hamlul insani 'alal umum. Jadi manusia secara umum. Ini ada 3 pendapat, ya. Yang pertama, insan di sini adalah Nabi Adam. Yang kedua, insan di sini maksudnya adalah Rasulullah. Yang ketiga nih, yang mayoritas, ya manusia secara umum. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah ngajarin manusia apa-apa yang tidak diketahui. Selanjutnya, qala ulamauna fal aqlamu fil asli salasatun. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, apa yang dimaksud dengan kolam? Kolam nih tadi saya di awal kan menyampaikan apa pengertian al-qalam. Yang pertama, al-qalamul awal alladzi khalaqahu Allahu biyadihi wa amarahu an yaktuba. Al-qalam itu adalah pena yang Allah ciptakan, ya, dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa amarahu an yaktub, dan Allah perintahkan pena itu untuk menulis. Menulis apa? Kan dulu kita pernah dengar bahwa anak Adam di dalam rahim manusia, ya, usia 4 bulan itu sudah dituliskan. Siapa yang nuliskan itu? Ya, Allah memerintahkan al-qalam. Itu pena yang menuliskan di Lauhil Mahfuz sana. Tertulis siapa? Namanya, pekerjaannya, ajalnya, tinggalnya, jodohnya, rezekinya, itu ditulis tuh. Yang nulis adalah al-qalam. Qalam siapa? Penanya Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Ini pendapat pertama makna dari al-qalam. Terus yang kedua, wal qalamus tsani aqlamul malaikah. Penanya malaikat. Ja'alallahu bi aidihim yaktubuna biha al-maqadir wal kawaina wal amal. Malaikat yang menulis rezeki, takdir, ya, kemudian perbuatan-perbuatan, ya, perbuatan baik. Kan setiap manusia ada 2 malaikat, raqib dan atid, ya. Raqib mencatat perbuatan-perbuatan baik kita, atid mencatat perbuatan-perbuatan buruk kita. Setiap kita ada malaikat yang mengikuti. Wal qalamus salis, dan yang ketiga aqlamun nas, penanya manusia. Ja'alahallahu biaidihim yaktubuna biha kalamahum wa yasiluna biha ma'aribahum. Penanya manusia. Manusia bisa nulis, bisa mengarang buku, bisa meneliti dan sebagainya. Ini ya. Karena pena itu satu yang berharga untuk melestarikan ilmu. Maka Imam Syafi'i rahimahullah itu sampaikan, al ilmu saydun. Ilmu itu ibarat binatang buruan, ya. Wal kitabatu qaidun, dan menulis itulah yang buat ngikat binatang buruan itu. Itu kata Imam Syafi'i. Maka dulu zaman kita ngaji, ya, ada buku, ada pulpen, apa kata gurunya kita catat, apa kata dosennya kita catat. Sekarang kan bisa direkam, ya. Jadi model apa alatnya bisa bermacam-macam. Yang penting informasinya ketangkep. Kan itu. Kalau buku catatan kan mungkin kita bisa buka-buka kalau lupa. Kalau rekaman atau video dan sebagainya kita bisa buka-buka kalau kita butuh. Ya, asal baterainya ada. Ya, asal filenya masih ada, nggak kehapus. Kalau kehapus ya udah wassalam gitu ya. Kayak buku juga kalau hilang ya udah. Ini ya, itu tafsiran dari al-qalam. Terus masih ada sampai jam berapa? Syuruk jam berapa? 5.38. Udah habis ya? Ini tanggung 2 lagi ya. Kata Imam Asy-Syaukani, apa al-muradu bil insan huna Adam kama fi qouli. Ini udah. Terus kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu taghna. Ini baru mukadimah aja. Maksudnya bahwa manusia itu melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha. Kapan manusia itu melampaui batas? Ar-ra'ahu taghna, ketika dia melihat dirinya itu berkecukupan, berlebihan,
merasa paling lebih, merasa paling hebat, merasa nggak butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak butuh agama. Maka ayat ini nih, ayat 6 dan 7 ini turunnya kepada Abu Jahal. Ayat ini nyeritain Abu Jahal. Kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak bahwa manusia itu diciptakan melampaui batas. Siapa? Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal? Ar-ra'ahu stagna. Dia merasa paling hebat, nggak mau dengerin Nabi SAW, nggak mau masuk Islam, bahkan menentang agama Islam dan menyakiti Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Ini nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya Bapak? Ada yang mau didiskusikan? Monggo. Kalau nggak ada kita cukupkan. Cukup ya? Baik, kita tutup sama-sama dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' madkhalahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.